Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Tirani Tastianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Mulai dari pengertian, struktur, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan contoh teks anekdot. Yuk mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Cerita ini biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, ada struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak atau abstraksi. Secara umum, abstrak menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap isi cerita tersebut. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi adalah awal dari kejadian sebuah cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama di dalam sebuah cerita. Dan yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian pelengkap berupa penyelesaian dari masalah. Dan yang kelima, yaitu ada koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Adapun tujuan dari teks anekdot, yaitu satu, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, kedua, sebagai sarana penghibur, dan ketiga, sebagai sarana pengkritik. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Kesatu, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Yang keempat, ada kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu satu, memakai kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, menggunakan kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ketiga, memakai konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian dan lalu. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, atau berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Keenam, menggunakan kalimat seru, khususnya untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Yang ketujuh, memadukan antara fakta dan kejadian. Dan yang kedelapan adalah bersifat naratif yang diceritakan secara runtut. Yang kelima, contoh teks anekdot. Di sini ada contoh teks anekdot yang berjudul pemalsuan surat-surat. Bagian abstraksi. Di pagi hari yang indah, dalam acara perkumpulan 1 RT, seorang kepala desa sedang memimpin rapat dengan warganya. Bagian orientasi. Sambil menyaksikan acara tersebut, mereka saling berargumen dan bertukar pendapat. Kepala desa, saudara-saudara, jika ingin mengurus surat-surat, lakukanlah sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka kita akan terkena sanksi, dan itu sangat tidak baik. Repan, tapi saya kalau butuh cepat bisa kan, Pak? Ketua desa, tidak boleh. Rijal, wah, Bapak pilih kasih, kalau ada amplopnya bisa kan pasti? Kepala desa, diam kamu, jangan sok tahu, tentu tidak. Bagian krisis. Semua warga terdiam dan mengapresiasi ketegasan kepala desa. Ketika rapat semakin menarik, tiba-tiba datanglah polisi. Polisi langsung menangkap kepala desa. Semua warga jadi bingung.
Bagian reaksi. Polisi, maaf, Anda kami tangkap. Repan, kepala desa kami kenapa ditangkap, Pak? Kepala desa, iya Pak, kenapa saya ditangkap? Salah saya apa? Polisi, Anda terlibat pemalsuan surat-surat atas nama Irfan. Bagian koda, bagian penutup. Kepala desa langsung tertunduk malu dan menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.